Halo sahabat horor. Sahabat horor, kali ini saya akan kembali menceritakan kisah-kisah horor, tentunya konten yang kedua dalam kisah-kisah horor, pengalaman kisah-kisah nyata. Baik, kali ini saya kedatangan email daripada akun Windari dan dia akan menceritakan kisah pengalaman horornya. Sebelum saya lanjut untuk mengawali kisah saudari Windari, bagi sahabat yang belum subscribe channel Dimas Guci, silahkan di subscribe dan jangan lupa like and share, dan jangan lupa tinggalkan komentarnya setelah menonton video ini. Oke, kali ini saya akan coba mengawali kisah perjalanan cerita horor daripada saudari Windari. Baik sahabat horor, sebelum saya membacakan kisahnya, kita akan sebutkan dulu, kita akan beritahu dulu bahwa ini adalah kisah nyata langsung dari saudari Windari. Saudari Windari berusia 40 tahun, tempat kelahiran Boyolali, dan tempat tinggalnya sekarang ada di Karanganyar. Baik, akan kita kisahkan. Kita akan sama-sama mendengar kisah cerita horor dari saudari Windari. Cerita ini terjadi kira-kira tahun 90-an ketika aku masih SD. Inilah kisah masa kecilku. Di suatu hari menjelang maghrib, aku bersama adik perempuanku sedang duduk di tempat tidur sambil menunggu ibuku pulang dari tempat kerjanya. Kala itu belum ada listrik masuk desa, jadi suasana gelap. Aku nyalain lampu teplok yang masih pakai minyak tanah. Lalu kita ngobrol-ngobrol berdua. Tak lama aku mendengar suara seperti ada sesuatu bunyi-bunyian. Semacam orang mengkresek-kresek gitu di almari. Tiba-tiba kami serentak kaget melihat ada sosok putih tinggi persis di depan almari pakaian. Tak bisa berkata-kata, aku melompat dan lari sampai adikku tinggalin. Kutinggalin adikku. Adik menangis ketakutan. Aku berlari ke rumah nenek yang di sebelah rumah. Aku duduk lemas dan masih deg-degan. Adik lari juga mengikuti aku. Kita duduk-duduk, tapi ibu belum juga
pulang, kita duduk berdua sambil merasa kecemasan. Tak lama kemudian ibu pulang dan aku bercerita kejadian itu ke ibu. Dan ibu bilang, memang dalam almari itu sering bunyi-bunyi yang aneh. Tapi kalau makhluk itu muncul baru kali ini ibu mendengar. Mungkin kayu yang dibuat almari itu dulu dari kuburan. Itu kemungkinan yang pertama. Dan kemungkinan yang kedua, itu arwah kakakku. Kata ibuku, kakak sepupuku tepatnya, yang dianggap anak oleh orang tuaku, dianggap semacam anak kandung lah gitu ya, yang meninggal saat merantau ke Sumatera. Dulu karena jasadnya tak bisa dimakamkan di tanah kelahirannya di Jawa, tapi sosok itu benar-benar real. Aku dan adikku melihatnya. Tapi anehnya sekarang almari itu tak berbunyi aneh lagi semenjak kayu dan kaca itu diganti. Semenjak kayu dan kaca diganti karena ada yang rusak. Tapi sebagian diganti yang rusak aja. Berarti itu makhluk apa ya? Sahabat horor, begitulah kira kisah dari subscriber kita, saudari Windari. Jadi poinnya di dalam kisahnya saudari Windari ini, ada 3. Yang pertama, dia kecemasan karena melihat sosok putih. Kalau kita tafsirkan itu kayak semacam pocong ya. Yang kedua, dia melihat semacam wajah yang tak asing bagi dia, dan itu wajah sepupunya, kakak sepupunya, yang sudah dianggap kakak kandung betul oleh orang tuanya saudari Windari ini. Dan poin ketiga, itu mungkin ini adalah arwah penasaran atau gimana gitu, kita kan kurang tahu juga ya. Para sahabat mungkin bisa mentafsirkan tentang kejadian kisah dari saudari Windari ini bersama adiknya ketika ia masih kecil. Dan almari itu dibuat dari kayu di pemakaman ya, kuburan. Atau mungkin karena itu
beliau dihantui atau diganggu oleh makhluk halus, atau mungkin karena arwah dari kakak sepupunya yang mungkin karena dia pernah pengen dikuburkan jasadnya di kampung halamannya di Jawa, tapi tak kesampaian. Beliau ternyata dimakamkan di Sumatera, entah apalah namanya, kita wallahu alam aja. Tapi begitulah kisah nyata dari saudari Windari. Oke, terima kasih buat saudari Windari atas kiriman cerita horornya, dan jangan lupa buat sahabat yang mau menceritakan pengalaman horornya, kisah nyata, insya Allah nanti kan saya bacakan satu persatu di segmen-segmen yang dan lain kesempatan yang akan datang dan kesempatan berikutnya. Sekian dan terima kasih.